hari ini cerah Allah untuk diringankan kaki untuk datang ke majelis-majelis ilmu seperti ini. Merasa berat untuk datang banyak halangan, maka kita berikan kemudahan, berikan nikmat Islam sehingga dapat bukan ringan, sehingga mudah-mudahan nikmat ini tidak dicabut dari kita. Pertanyaan dari Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin Bapak Dr. Wawan Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barak. Dan salam tentunya kita silakan kepada kita Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabatnya dan seluruh umatnya, insyaallah termasuk kita yang selalu istiqomah, taat, patuh, konsisten, dan insyaallah kita nanti mendapat syafaat yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Ustaz ya, jangan Ustaz. Dari Jepang karena ada studi banding kurban dari Jepang. Kita selalu kasuli. Kita lihat wajahnya ya ini saja ini. Ya nih yang barisan pertama siapa, kedua siapa tahu gitu ya. Ya karena disiapkan 5 muhajir ini dari kemarin mungkin ya, dari jam 2 pagi ya, jangan lontong lagi alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita tolabul ilmi ini datang pagi-pagi subuh-subuh dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rahmati Allah, Porkomas peduli tetap ya. Porkomas peduli nanti Pak Anton selalu terbuka. Hanya 150.000 ya, paling tidak untuk ini setor gitu ya, yang belum, kalau yang sudah nggak usah double gitu. Kita Bapak dan Ibu akan melakukan rapat anggota September ya, akan rapat anggota mengenai data anggota, program kerja dan lain-lain. Atau yang mewakili, nanti kita akan ada rapat anggota entah di sini ya, hadir ada wajah-wajah baru lah yang ibu-ibu ajak. Saya kira mungkin itu yang dapat saya sampaikan mewakili Nurul Iman yang nanti Dr. Kiai Haji Ali Fikri Ali Nurul Iman, Dr. Kiai Haji Ali Fikri. Terus ya kita menggali ilmu ya keislaman tentunya untuk meningkatkan ketakwaan dan Allah Subhanahu wa taala. Demikian mohon maaf Bapak Kiai Haji Ananuddin LCM memaknai Al-Quran di era digital. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi khalaqana fasawana fi ahsani taqwim walhamdulillah. Saya yakin yang menggerakkan itu kan ya. Kenapa? Karena sudah ada ikatan batin yang sangat kuat. Ikatan batin dulu yang digabungkan, yang disatukan. Kalau hati sudah kuat, dari dua semuanya kalah. Mas, seperti itu kira-kira. Mudah-mudahan kita karena pasti yang namanya iblis tidak ada. Iblis itu ada tokoh-tokoh yang bawa anaknya sholat subuh. Kita bakur. Masya Allah, luar biasa gitu ya. Kalau di Subang romantisnya di sawah. Dari jauh kayak Datu. Tim sapu jagat gitu. Tim sapu. Tapi dapat tahu masih cantik. Ada kan yang di sini kadang-kadang di laboratorium yang biasanya manggil cantik. Kagak bari gitu ya, disukurin air. Oh ya saya lagi membuat. Nah, tapi cantik sekarang Hani. Yang ketiga, wah saya aja dia udah cantik, sayang apa semuanya dipanggilin gitu ya. Mungkin kayak tuntut, padahal itu adalah istrinya. Mudah-mudahan sampai tua kita sehat, amin. Makanya ada doa biar sehat menjadi ahli waris. Pernah dengar nggak doa?
sehat jadi ahli waris. Maksudnya kita meninggal dalam kondisi sehat, diwariskan kenangan sehat. Mau seperti itu? Baca doanya. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatika wa min ta'atika ma tuballighuna jannataka wa min al-yaqini ma tuhawwinu 'alaina masa'ibad dunya. Ini poinnya. Wa matiyana Allahu bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaitana waj'alhu waritha minna. Ya Allah, berkahkanlah kekuatan dalam pendengaran saya, dalam penglihatan saya, dalam tenaga saya, kaki saya. Waj'alhu waritha minna, dan biarkanlah kesehatan saya itu menjadi ahli waris bagi saya. Pas meninggal lagi sehat. Saya waktu itu, waktu kuliah saya jadi marbot di masjid di Jakarta Timur di Bulog. Marbot, Pak Jeman marbot. Itu kan ada begitu bersih-bersih. Setahun di situ jadi marbot lagi kuliah dengan duit buat makan. Kenapa berhenti Ustaz jadi marbot? Saya marbot pas malamnya nyolatin yang meninggal. Lah malam-malam kerandanya ngamuk, saya kabur. Saya tidur sebelah sini, keranda sebelah sini, gubrak-gubrak itu keranda, kabur besokannya saya. Ini jenazah ngapain baik di kuburannya sampai gubrak-gabur gitu kerandanya gitu ya. Kabur saya. Nah, waktu itu ada, ingat banget, sebutin namanya, beliau namanya Haji Abdullah, pejabat di Bulog. Pejabat Bulog itu harusnya kaya, betul nggak? Ini Pak beliau sederhana banget, sederhana banget. Jamaah ke masjid gitu suka ngobrol dengan saya. Saya juga suka dikasih uang jajan Pak Jeman. Cuma nama Pak Jeman nggak dikasih jajan. Saya mau kuliah ya ini buat ongkos, terkenal gitu. Pas suatu hari saya ngobrol, Pak Haji, keinginan Pak Haji apa? Ustaz, keinginan saya masih sederhana, doa saya sederhana, ya Allah. Kalau saya mau diambil jangan ngerepotin anak-anak, belum tentu mereka siap ngurus saya. Ganti popok saya, jalan ini belum tentu mereka siap Ustaz. Terus ya saya mau berdoa begini, ya Allah, kalau memang sudah waktunya ambil saja, saya gak usah pakai sakit-sakit segala. Ini kasih doanya itu apa saja? Ini baca doa ini Pak Haji. Baca aja doa ini, insya Allah dikabulkan. Berjalan waktu saya lagi kuliah, pas hari Sabtu gitu, saya jalan-jalan yuk olahraga, jalan-jalan lah kita di komplek olahraga, jalan-jalan gitu ya. Saya ke rumah sarapan, enggak Pak Haji, saya di masjid ada urusin ini mau dibersihin masjid, ya udah. Beliau biasanya habis olahraga itu ya mandi, sholat duha, terus suka duduk di masjid di kursi goyang sambil menikmati sarapan, sambil baca Quran habis dua ini. Tiba-tiba katanya saya juga di masjid belum tahu kejadiannya waktu itu, tidak tahu. Tiba-tiba dia cuma gini, Allahu Akbar. Takbir saya. Ibu yang di dapur kaget, begitu dilihat sudah tidak ada. Itu namanya sehat sampai meninggal, tidak ada sakit dulu. Banyak jamaah di Pondok Kelapa, di Darul Ma'arif Pondok Kelapa, itu mah kebanyakan lagi baca Quran, lagi keliling begini gitu ya. Ayo Pak Haji sekarang, itu malaikat adil banget. Adilnya gimana? Giliran 1, 2, 3, pas begitu giliran Pak Haji baru A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti di situ. Baca kalau tidak salah ayatnya itu fa'lam annahu la ilaha illa anta. Berhenti di sini. Dan begitu ditengok sudah tidak. Indah banget ya. Mudah-mudahan kita husnul khatimah. Amin. Mudah-mudahan semuanya kita husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, materi ceramah sekarang adalah tentang Al-Quran. Kenapa tidak kurban? Kan besok kurban. Udah pada pinter kurban. Betul tidak? Tadi yang beli aja udah pakai sertifikat. Tahun depan penerima harus ada sertifikatnya. Betul nggak? Wah udah pada bagus, satu aja naikin levelnya dikit. Dari bab kurban naikin aja levelnya dikit.
jangan hanya fokus di Jakarta kurban, sebarin dong ke Subang. Lah di Jakarta mah udah tiap bulan tiap hari pada makan daging, lah di Subang ikan asin baik tiap hari. Kasihan itu nenek-nenek di sana, kakek-kakek kagak makan daging. Betul nggak? Makanya bagiin sok sekarang yang mau kurban di Subang, titipin sama saya sekarang. Itu tuh levelnya dinaikin gitu. Di sini ada 30 kambing, 15 sapi. Di Subang pada begini aja kagak ada yang kurban. Yang punya kambing juga jangankan kurban, malah mau dikurbanin orangnya. Dijual maksudnya dombanya, kambingnya. Sekarang tuh pada ke pesantren, Ustaz. Punten mau kurban enggak, saya punya domba. Maaf, Adinda sekarang tidak melakukan koleksi dana kurban karena terancam undang-undang yayasan. Pas banget. Jangan direkam. Hari ini yayasan-yayasan Islam itu terdesak. Terus terang, saya sekarang bergerak di pesantren ini agak tersudut. Teman saya di Bandung kemarin hanya gara-gara ngumpulin dana pembangunan masjid, tapi yayasannya tidak punya izin menjadi UPZ, ditutup. Langsung ditutup. Makanya kemarin itu kebijakan dari teman-teman, kalau bikin yayasan jangan satu lembaga, satu yayasan. Tidak boleh satu yayasan, banyak lembaga ditutup, satu ditutup semua. Pelanggaran tidak prinsipil, apalagi kayak dukun yang di Pati misalnya. Ini cuma ngoleksi untuk bangun masjid karena tidak ada izin UPZ, ditutup sekarang. Di Jawa Barat kemarin ada 2 pesantren yang ditutup, bukan karena permasalahan prinsipil, tapi masalah legalisasi saja. Makanya saya sekarang tidak mengoleksi di Facebook, di IG, enggak. Itu membahayakan karena belum ada izin UPZ, unit pengumpul zakat. Ya, tidak seperti itu. Maka kesadaran jamaah saja. Udah bagus lah kurban mah ya, di sini kesadaran luar biasa, di kota-kota mah, di kampung-kampung yang sangat sulit. Maka saya mengambil tema tentang Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Karena bagaimanapun Al-Quran itu way of life. Al-Quran itu adalah sumber kehidupan kita. Bahwa kita ini adalah kembali kepada Al-Quran. Kalau mau ngapain, kembali kepada Al-Quran. Tetapi permasalahan besarnya adalah bagaimana cara kita memahami Quran. Apalagi di era digital. Apakah kita misalnya paham semuanya Al-Quran? Paham Ustaz dari terjemahnya? Cukup tidak dari terjemahnya untuk memahami Al-Quran? Tidak cukup. Perlu tafsir. Bagaimana cara